mulai renungan hari ini Bu ya. Terima kasih Yesus untuk kesempatanmu hari ini Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Juru Selamatku yang hidup. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Yesus untuk perkenananmu. Terima kasih Tuhan karena Kau benar-benar ada Tuhan bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian Tuhan. Buka pintu hati roh kami Yesus untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu Tuhan, sehingga setiap firman-Mu bisa kami renungkan sepanjang hari ini dan selama kami hidup Tuhan. Dan biarlah segala firman-Mu Tuhan yang kami dengar masuk dalam hati jiwa roh kami Tuhan, untuk menjadi batu pondasi bagi kami Tuhan, untuk menjadi kekuatan bagi kami dan jalan berkat darimu bagi kami Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan renungan hari ini kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bu ya, kita mulai Bu ya. Renungan hari ini. Kita nyanyikan 734 ya Bu ya. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Kau memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar, Kau besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah, El Shaddai. Amin ya Bu ya. Kita akan nyanyikan lagu 738 ini. Tanda-tanda telah nyata, bisa Bu ya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Amin ya Bu ya. Amin. Kita akan ini Bu ya, baca Alkitab ya Bu ya. Kita akan baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan di Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Hal menghakimi.
kita akan baca ya Bu ya. Ini ayat yang sering kita baca juga. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin ya Bu. Jadi di sini kita akan mempelajari hal tentang menghakimi ya Bu ya. Dimana nih sebenarnya sering kita dengar ya Bu ya di gereja hal menghakimi. Karena memang di zaman-zaman sekarang sebenarnya sudah dari dulu juga sih banyak orang-orang yang menghakimi secara sepihak, seperti waktu orang Sundal itu mau dirajam ya Bu ya. Puji Tuhannya Tuhan Yesus ada, dan akhirnya perempuan Sundal tersebut menjadi saksi Tuhan Yesus yang pertama ya saat Tuhan Yesus bangkit. Nah, kemudian banyak hal menghakimi lainnya yang terjadi ya Bu ya. Stefanus kayak gitu. Jadi dan sekarang juga ya Bu ya, banyak orang dihakimi hal yang mengerikan bahkan ya Bu ya. Banyak yang katanya mencuri apa, banyak yang terjadi ya Bu ya. Banyak yang dipukul sampai terluka, yang lebih mengerikan lagi bahkan sampai meninggal ya Bu ya. Karena itu dilakukan karena orang-orang tersebut merasa berhak menghakimi, padahal belum tentu juga orang itu melakukan kesalahan itu. Banyak ya kan Bu, banyak orang yang tidak melakukan tapi dihukum. Ya karena itu hal menghakimi ini di sini Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu hukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Terus kemudian, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Makanya kan hakim kayak gitu kan kalau di dunia ini ya Bu ya, dari zaman Tuhan Yesus juga sih itu diangkat ya Bu ya. Dulu diangkat sama Tuhan ya Bu ya. Tuhan masih berbicara luas kayak gitu. Sekarang hakim diangkat berdasarkan hukum ya Bu ya. Jadi mereka berpendidikan dulu sekolah, setelah itu banyak syarat-syarat kayak gitu. Setelah itu mereka harus menjalani serangkaian tes ya Bu ya, baru diangkat jadi hakim. Untuk apa? Untuk agar ketertiban terjadi. Karena kenapa Tuhan juga mengeluarkan ini ya Alkitab? Karena Tuhan mau ngasih tahu apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Yang dulu Tuhan kasih tahu ke para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya. Kalau sekarang kan ada peraturan dan hukum ya Bu ya yang harus ditaati. Karena apa? Karena hal menghakimi tadi banyak hal-hal yang tidak baik terjadi karena orang suka menghakimi sendiri kayak gitu. Kalau di lingkungan ibu-ibu seringnya bergosip ya Bu ya. Jadi kalau ada sekelip berita sesuatu ya Bu ya, apalagi menyangkut wanita ya Bu ya. Kalau zaman sekarang ya Bu ya, para ibu-ibu langsung menghakimi, aduh itu dandanannya minor banget, itu pakaiannya ini banget kayak gitu ya Bu ya. Itu hal menghakimi atau yang sering terjadi di zaman sekarang. Tuhan Yesus sendiri mengatakan,
Mengapakah engkau melihat sumber di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Jadi maksud Tuhan di sini saat kita berkata-kata pada seseorang kayak gitu, menuduh orang itu, sebelum kita menuduh orang itu, Tuhan mau kita bercermin apakah kita seperti itu. Jadi saat kita mengatakan orang itu tidak baik, dia sering berkata-kata jelek, dia tidak bisa, dia jadi pengaruh buruk bagi orang lain atau apa kayak gitu ya. Kita lihat dulu apakah kita tidak seperti itu kayak gitu. Maksudnya seperti Tuhan berkata kepada orang-orang seisi kota itu saat mau merajam. Tuhan berkata, kalau kamu tidak berdosa, kamu boleh melempar, tapi kalau kamu berdosa, kamu jangan. Jadi maksudnya Tuhan, setiap orang kan ada kesalahan. Saat kita berkata-kata tentang kelemahan seseorang, kita berkaca dulu apakah kita sama sekali tidak punya kesalahan itu atau kekurangan itu kayak gitu. Tuhan kan kemarin kan mengajarkan satu tubuh berdamai kayak gitu. Berarti kan harus ada komunikasi. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganjal, kenapa tidak dipanggil? Kamu salahnya gini, kamu sebaiknya gini. Dan saat kita melakukan itu, kita sesuai enggak yang sama. Jadi saat kita memberitahu orang itu, kita udah melakukan itu belum kayak gitu. Maksud Tuhan pastinya kayak gitu ya Bu ya. Jadi saat kita melakukan sesuatu kayak gitu, menduduhkan sesuatu apapun, Tuhan mau kita tuh berkaca sama diri kita sendiri. Apa kita sudah tidak melakukan hal itu lagi? Apakah kita sudah tidak bergosip lagi? Apakah kita tidak suka ngomongin orang lagi? Saat kita menuduh orang lain berbuat sesuatu, apakah orang-orang sekitar kita tidak seperti itu juga ya Bu ya? Maksudnya saudara kita, adik-adik kita kayak gitu. Kalau mau seseorang berubah, seperti Tuhan yang katakan tadi ya, Tuhan ada mau kedamaian, kesatuan roh. Jadi seperti yang Tuhan lakukan kepada murid-muridnya saat murid-muridnya melakukan kesalahan, Tuhan mengajar, Tuhan mengajak, Tuhan menjadikan orang itu murid-muridnya. Tuhan mencari murid inti ya, 12 murid Tuhan. Setelah itu Tuhan mengajar ke orang-orang. Tuhan langsung ngasih tahu ke orang itu kayak gitu. Dan pastinya Tuhan tidak menghakimi. Dan kalaupun sebenarnya kalau Tuhan menghakimi juga nggak apa-apa juga ya Bu ya. Tuhan suci, Tuhan kudus ya Bu ya, nggak ada kesalahan di Tuhan. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak menghakimi, Tuhan ngasih tahu, Tuhan merekrut orang-orang untuk belajar bersama Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memberi contoh. Kemudian setelah itu murid-muridnya juga Bu ya, benar-benar dikasih kekuatan ke Tuhan. Itu seharusnya yang dilakukan orang-orang juga ya Bu ya. Jadi saat mereka menghakimi ya Bu ya, coba mereka bercermin kepada diri sendiri ya Bu ya. Apakah mereka sudah tidak melakukan itu? Apakah di keluarga mereka tidak melakukan seperti itu? Seperti yang diajarkan kemarin ya Bu ya, diajarkan Tuhan Yesus, ada kesatuan roh di mana Tuhan berkata harus menjaga kesatuan roh. Kenapa tidak mengajar ya Bu ya, ditarik masuk dan dikasih tahu baik-baik. Itu maksudnya Tuhan ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Jadi ini benar-benar menguatkan kita ya Bu ya. Karena hal menghakimi ini juga saya alami ya Bu ya. Dimana benar-benar saat orang berkumpul menjadi satu dan mengeluarkan statement, dan orang-orang lain itu mengikuti, entah karena merasa satu visi dengan yang dikatakan atau sekedar ada kepentingan. Itu benar-benar kalau yang saya alami ya Bu ya, kalau yang pengalaman saya itu benar-benar memberikan dampak ya, dampak kerugian pasti ya, kerugian secara material, imaterial. Tapi
dampak kepada, kalau saya lihat dampak kepada anak-anak mudanya ya Bu ya. Karena itu kan jadi contoh saat orang tua melakukan hal itu ya Bu ya. Suka menghakimi, apakah kelakuan mereka jadi contoh yang buruk. Dan kalau saya lihat anak mudanya itu kelakuannya lebih buruk. Maksudnya mereka jadi ikut-ikutan. Karena apa? Karena hal menghakimi itu dilakukan oleh banyak orang kayak gitu. Yang membuat anak mudanya ya Bu ya, anak muda kita ya Bu ya, kalau saya lihat anak muda kita itu mentalnya ya seperti itu. Jadi suka menghakimi, suka melakukan hal-hal yang ditulis ini itu tidak baik kayak gitu. Karena apa? Karena Tuhan sendiri katakan, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal bala yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Dan Tuhan mengatakan, hai orang munafik. Maksudnya menurut pengalaman saya hal menghakimi ini benar-benar merugikan ya, merugikan diri saya pasti, tapi yang lebih miris itu benar-benar merugikan ini ya Bu ya, generasi muda ya Bu ya. Karena apa? Karena kelakuan mereka tidak bisa jadi contoh malahan ya Bu ya. Kelakuan mereka menghakimi, kelakuan mereka melakukan hal seperti itu benar-benar merugikan Tuhan. Karena apa? Generasi muda Tuhan dirusak oleh mereka ya Bu ya, oleh kelakuan mereka. Yang paling rugi itu Tuhan, karena Tuhan aja sudah merelakan anaknya untuk disalib, untuk untuk menebus manusia. Sekarang manusia di mana udah ada Alkitab, tapi malah melakukan hal-hal yang benar-benar bertentangan dengan isi Alkitab ya Bu ya. Mereka secara nggak langsung tuh malah merusak moral anak-anak muda. Kenapa? Memberi contoh yang tidak baik. Padahal kalau untuk Tuhan kan seharusnya menurut aturan Tuhan ya, tapi ini tidak. Ini malah tidak menurut aturan Tuhan, pakai aturan dunia atau mungkin malah aturan kepercayaan lain, kan ini benar-benar merugikan Tuhan ya. Karena Tuhan sendiri sudah rela mengorbankan nyawanya ya Bu ya. Dan sampai mengajar juga, kalau kamu menghakimi, keluarkan dulu selumbar balok dari matamu, baru kamu bisa menghakimi. Tuhan sendiri bilang kayak gitu. Jadi saat kita melakukan sesuatu ya yang tidak baik ya, untuk tujuan apapun itu yang menurut kita baik tapi bertentangan dengan Alkitab, itu yang paling dirugikan itu apa Bu? Tuhan ya Bu ya. Karena apa? Satu nyawa, satu orang bagi Tuhan itu berharga. Domba yang dimakan serigala aja Tuhan ibaratkan Tuhan tinggalkan semua untuk menyelamatkan itu, apalagi kita, anak-anak muda kita, kita kasih pengaruh yang tidak baik ya Bu ya, mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan Tuhan. Itu kan benar-benar membuat kerugian yang besar bagi Tuhan kayak gitu. Satu nyawa aja Tuhan sampai tinggalkan semua dombanya untuk menyelamatkan satu domba itu. Tapi ini malah gereja melakukan hal kesalahan fatal yang benar-benar merusak moral anak muda ya Bu ya. Karena apa? Caranya tidak baik ya Bu ya. Ini kan harus kita katakan ya Bu ya, karena tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau melakukan sesuatu kan seharusnya sesuai dengan Alkitab. Tapi kalau tidak, kan benar-benar merugikan Tuhan, apalagi hasilnya memang benar-benar tidak baik ya Bu ya. Jadi kan seharusnya benar-benar harus ada penyelesaian ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Ini sekedar penguatan kita ya Bu ya. Kita sama-sama belajar isi Alkitab ya Bu ya, untuk mengetahui lebih dalam apa isi Alkitab, dan kita renung-renungkan ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu. Terima kasih Tuhan, ajari kami selalu. Mulia sembah Raja mulia ya Bu ya. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan ku
dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin ya Bu ya. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Terima kasih Yesus karena begitu baik. Terima kasih Tuhan karena begitu nyata. Terima kasih Yesus. Puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenananmu. Terima kasih untuk kesempatanmu. Kiranya kasih karuniamu melingkupi kami selalu, damai sejahteramu. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena Kau benar-benar ada, benar-benar nyata. Terima kasih karena telah berbicara kepada kami. Dan hanya kepada-Mu lah kami berdoa Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami berharap Tuhan. Hanya kepada-Mu lah Tuhan kami mengucapkan puji syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.